Pagi-pagi teman-teman. Duh, ini pagi-pagi udah dikasih trouble gini nih, geng. Ini ada beat FI ini mogok. Ini yang punyanya udah bisa ngutak-atik motor ini. Suka sama sendiri ini, tapi pas begitu ini semua error, dia dibawa ke sini, geng. Coba ini udah diacak-acak begini nih, geng. Ini kontak yang ke belakang. Ini penyakitnya nggak ada alus listriknya, geng, ke atas dari kontak nggak ada, dari box sikring nggak ada, cuman yang ada ini aja yang ada. Pas begitu yang sama ini, yang kabel laras merah laras kuning ini nggak ada, geng. Ini kan yang kabel laras kuning itu nyambungnya ke sini, geng. Nih ada relay di sini nih. Nah, di sini relaynya. Jadi arus kabel ini pasti ada kalau udah dikontak on. Ini arus 12 volt dari aki yang warna merah strip putih ini akan disalurkan ke ini nih, merah laras kuning, masuk ke sini, ke sikring box sikring ini. Dari box sikring ini disalurkan ke warna hitam laras merah ini, yang ke bagian ECU, bagian pulpam, bagian injektor, PPS, ya semua instrumen rotor body lah. Jadi bagaimana cara mengetahui ini yang enggak adanya ya, harus dicek dari sini dulu nih, dari relay ini nih ya. Ini kan ada relay nih. Kalau relaynya ini masih aktif, kalau ada suara truk dikasih arus, berarti ini masih bagus, geng. Ternyata ini masih bagus. Nah, terus itu dicek lagi, kabelnya udah bagus, ternyata ini udah error nih, masih nggak ada arusnya. Arus yang ini, nah, arus yang hitam ini, kabel dari kontak ini, saklar kontak, geng, ini tetap nggak ada, geng. Ini kan yang hitam laras putih itu dari kiprok, geng. Nah, ini nyambungnya itu ke kiprok sini, soket ini, geng. Nah, dari kiprok ini kan arus, ini kan setrum ini harus ada arusnya. Kalau ada arusnya itu kalau kiproknya bagus, geng. Kalau kiproknya error, ini nggak bakalan nyambung ke sininya. Tapi yang ini ada nih, yang satu ini ada arusnya. Jadi kalau teman-teman menemukan motor Anda mogok, setrum ke sininya, arus ke sininya nggak ada, box sikringnya ini udah dicek nggak ada yang putus, box ininya nggak ada arusnya, ini nggak selalu kabelnya yang putus, tapi kiproknya juga ini bisa mengakibatkan ini jadi error ini, geng. Ini arus nggak bisa menyalurkan arus, geng. Dari sini nih kunci permasalahannya, dari kiprok ini. Jadi untuk bit ini permasalahannya kiproknya aja yang error, nggak ada arus setrum ke sini, nggak ada arus 12 volt ke sini, ke box sikring ini nggak ada, ke kontaknya juga nggak ada. Udah dites ini sama yang punyanya, dites juga udah taluk, geng. Yang punyanya udah taluk. Ketika saya cek satu persatu, ternyata ini kiproknya yang error. Ini kiproknya yang harus diganti nih, geng. Jadi bukan kabelnya yang putus, bukan apanya yang putus, tapi ini kiproknya error. Mau tidak mau ini kiproknya harus diganti. Tapi saya mau menggantinya, yang punyanya nggak ada, geng. Harus nunggu dulu ini, harus nunggu yang punyanya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kalau motor Anda mogok, kalau motor Anda mogok nggak ada arus listrik di dashboard, itu harus yang pertama dicek itu sikringnya ya. Ini nih bagian ini. Kalau itu udah bagus,
biasanya itu putus. Tapi kalau nggak semua putus, cek aja ada arusnya nggak. Kalau nggak ada arusnya nih, kabarnya biasanya di soket ini. Cek aja di soket kiproknya nih, geng. Kalau di soket kiproknya bagus, dicek sama Apo, semua pada nyambung. Nah, kita cek itunya, kiproknya. Ternyata kiproknya error, geng. Kiprok error, bit apa itu suka error. Ini kabel gawanya nggak ada yang putus, ada yang putus nih hitam satu, udah disambungin lagi, tapi tetap udah disambungin tapi tetap motornya nggak ada arusnya, nggak ada mau hidup. Ya saya dicek dari sininya sama Apo, ternyata ini kiproknya semua ini pada bagus, udah dicek ke sini, udah dicek ke sini, udah dicek ke sini, kabelnya nggak ada yang putus. Jadi saya simpulkan ini, dan saya udah diuji coba ini pakai yang baru, ini ternyata bagus, diganti kiproknya bagus. Jadi kiproknya yang rusak ya. Gimana kendalanya kalau kiprok udah rusak, geng? Aki itu suka cepet habis, geng, kalau kiproknya udah lemah. Kalau kiproknya udah lemah aki suka tekor. Pengisiannya kalau punya ukuran punya Apo, kalau punya Apo ini biasanya kurang dari 12 volt 9 pengisiannya, ataupun bisa melebihi 16 17 ini arus masuknya ya, berarti ininya error. Dan ternyata ini juga error ya. Kesininya juga mogok, jadi nggak dites langsung, saya diceknya satu persatu ini ya. Jadi pada intinya gini lah, kalau motor Anda mogok nggak ada arusnya, pertama satu cek ininya, box ininya, kalau ada yang putus cek ininya nih, relay ininya. Kalau ininya bagus berarti kabel-kabelnya bagus, berarti ini bisa kiproknya error. Ini motor juga yang punya dulu suka tekor pengisiannya, geng. Jadi begitulah untuk sharing hari ini. Ini kabel-kabelnya udah disambungin. Oh, ini masa nih, masa standar samping ini, geng. Jadi motor ini kiproknya yang error. Ini kiprok orsin itu mahal ya. Kita tunggu dulu nih yang punyanya. Yang punyanya kita tunggu. Dan saya pastikan ini kiproknya ya. Ya tunggu dulu nih yang punyanya. Kita tesnya pakai kiprok baru ya. Ini saya mau pakai kiprok yang orisinil, geng. Ini hidup apa enggak nih? Prediksi saya nih kiproknya ya. Nah, saya mau cek nih, mau membuktikan apakah hidup apakah enggak. Prediksi saya ini kiproknya kalau enggak ada arus di dashboard motor ini mogok ya. Terima kasih, dia mau saya tadi ya. Langsung ke berarti ya. Nah, oh, tempat duduk kan. Pantai sih katanya. Ayo bisa ditakar ya? Bisa. Oh, ada suara dengung, dan ini saya dilangsungin, geng. Ini nggak pakai kontak sama saya, masih uji coba ini. Ya kalau gampang, kalau udah selesai itu tinggal masukin aja ke kontak ke sini. Kita tes starternya bisa nggak? Ternyata ini motornya hidup, geng. Nah, berarti ininya nih, geng. Berarti kiproknya nih. Oh, ini motor udah hidup, berarti ini kiproknya, geng. Ya. Terima kasih yang selalu nonton video-video saya. Saya doakan semoga selalu disehatkan, ditambahkan rezekinya, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.